Pemirsa, Anda menyaksikan Flash 8 bersama saya, Festi Rahmadi. Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto meyakini bahwa anak muda mampu untuk menjadi pemimpin karena masalahnya bukan di umur, namun bagaimana jiwanya yang harus tulus mengabdi untuk bangsa. Hal ini diungkapkannya menanggapi usulan Partai Golkar yang memutuskan pilihan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo di Rapimnas 2 Golkar di DPP Golkar Jakarta pada Sabtu 21 Oktober. Prabowo Subianto mencontohkan ayahnya sendiri, Sumitro Jojo Hadikusumo, bisa menjadi Menteri Keuangan di usia 31 tahun dan Panglima Besar Jenderal Sudirman bisa menjadi pemimpin perang gerilya di usia 29 tahun. Prabowo Subianto percaya dengan pengkaderan yang baik, regenerasi pemimpin juga berjalan maksimal. Calon presiden anak muda mampu, saudara-saudara, bukan usia muda, usia tua, tapi jiwa. Apakah jiwa itu jiwa yang tulus, ikhlas, mau berbakti kepada negara dan bangsa atau tidak? Saya kira kuncinya itu. Tadi Ketua Umum Golkar menyebut Sultan Syahrir, Perdana Menteri usia 36 tahun. Orang tua saya sendiri waktu itu adalah pembantu asisten Perdana Menteri usia 28 tahun. Orang tua saya sendiri Menteri Keuangan usia 31 tahun. Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, waktu itu namanya masih Tentara Republik Indonesia, waktu perang kemerdekaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman usia 29 tahun pada saat memimpin perang kemerdekaan. Generasi saya dan generasi yang lebih muda, saya melihat di sini adalah kesinambungan, komitmen kepada kesinambungan. Kami adalah generasi yang suatu saat tidak lama lagi kami harus meninggalkan panggung. Tapi kami ingin meninggalkan panggung pada saat generasi penerus siap untuk tampil. Dan kapan yang disampaikan tadi oleh Pak Erlangga, kapan mau kita siapkan kalau kita tidak berani mengkaderkan anak-anak muda untuk tampil pada saatnya dibutuhkan. Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Partai Golongan Karya adalah salah satu partai yang berani mengambil sikap dan wadah untuk pemimpin muda. Hal ini dikatakannya menanggapi putusan Rapimnas 2 Partai Golkar yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Melihat betapa Golongan Karya dan Pak Erlangga sendiri berjiwa besar demi kepentingan yang besar, demi kepentingan nasional, demi kepentingan rakyat, demi stabilitas, demi kesinambungan. Beliau dan Golongan Karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya hormat sama Golongan Karya. Dari lubuk hati saya paling dalam, inilah sifat patriotik Golongan Karya.
Korbrimop Polri melaksanakan kegiatan serah terima Pataka Satya Cakti Yanotama sebagai pergantian kepemimpinan Korps Brimob Polri. Penghormatan pasukan. Hormat senjata. Tegak senjata. Upacara penyerahan Pataka Satya Cakti Yanotama digelar di lapangan Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat, yang diserahkan oleh Komjen Anang Revandoko yang telah habis masa jabatannya kepada penerusnya Irjen Imam Widodo. Tradisi serah terima Pataka juga dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta para Dankor, Wadan Kobrimob pada masanya serta tamu undangan. Usai melakukan upacara serah terima jabatan, Dankor Brimob Polri Irjen Pol Imam Widodo mengatakan dirinya akan melanjutkan tugas dan merubah program Brimob Polri yang sudah ada, khususnya dalam pengamanan pesta demokrasi saat ini. Dalam kegiatan ini, program-program kerja saya sebagai komandan yang baru meneruskan daripada pejabat yang lama dan kor yang lama. Jadi tidak ada perubahan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik. Jadi apa yang sudah menjadi kebijakan Komjen Anang, kami lanjutkan. Beliau adalah senior saya, 1 tahun di atas kami. Sementara itu, Komjen Anang Revandoko menyampaikan menyerahkan semua tugas dan program Brimob Polri kepada Irjen Pol Imam Widodo yang telah resmi menjabat sebagai Komandan Korps Brimob Polri. Prosesi serah terima jabatan Komandan Korps Brimob Polri yang ini adalah proses menjadi budaya daripada Korps Brimob Polri, yaitu penyerahan suatu Pataka Satya Cakti Yanotama. Ini adalah roh daripada setiap personel Korps Brimob Polri yang setia, yang berani dan ikhlas. Upacara penyerahan Pataka ditutup dengan parade personil Brimob dan beberapa kendaraan taktis yang dimiliki Korps Brimob, serta menjamin dalam perhelatan pemilihan umum 2024 akan berjalan aman dan kondusif. Demikian laporan Damar Pamungkas, Garuda TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi update lainnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Garuda TV. Saya Festi Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.